Halo anak-anak hebat, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi gaya bahasa. Gaya bahasa adalah sebuah majas yang digunakan dalam bertutur atau menulis pada suatu cerita. Kita dapat menemukan gaya bahasa dalam suatu puisi maupun cerita pendek atau novel. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas gaya bahasa yang terdiri dari hiperbola, metafora, sarkasme, anafora, dan epifora. Sebenarnya masih banyak lagi gaya bahasa yang dapat kita pelajari. Namun, di video kali ini saya akan menjelaskan 5 gaya bahasa. Yang pertama ada gaya bahasa hiperbola. Gaya bahasa hiperbola adalah sebuah ungkapan yang digunakan secara berlebih atau dramatis. Contohnya adalah hatiku hancur berkeping-keping. Lalu, contoh yang lain berupa dia menangis darah di kamarnya. Pada kata hatiku hancur berkeping-keping dan menangis darah merupakan majas yang mengandung hiperbola. Yang kedua ada gaya bahasa metafora. Gaya bahasa metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan antara dua hal yang berbeda secara langsung tanpa kata hubung. Contoh dari gaya bahasa metafora yaitu wajahmu adalah rembulan di malam hari. Lalu, contoh yang lain adalah mimpi-mimpiku adalah bintang-bintang di langit malam. Dari kedua contoh tersebut merupakan gaya bahasa metafora yang membandingkan antara dua hal yang berbeda. Yang ketiga adalah gaya bahasa sarkasme. Gaya bahasa sarkasme adalah gaya bahasa yang bersifat untuk menyindir seseorang, baik menyindir tentang kecerdasan atau kemampuan, tentang perilaku atau sifat, atau tentang kehidupan sehari-hari. Berikut contoh gaya bahasa sarkasme. Percuma sekolah tinggi kalau tidak punya sopan santun. Lalu, contoh yang lain berupa jadi orang, janganlah suka bermuka dua. Nah, kedua contoh tersebut merupakan gaya bahasa yang bersifat sindiran atau sarkasme. Yang keempat adalah gaya bahasa anafora. Gaya bahasa anafora adalah gaya bahasa yang sifatnya mengulang sebuah kata. Kata yang diulang yaitu kata yang berada pada awal barisan, atau bisa dikatakan sebagai fokus utama pengulangan ada di sebuah awal barisan. Contoh gaya bahasa pada anafora. Kami rindu ibu saat berada di rumah. Kami rindu masakan ibu yang setiap hari dibuatnya. Kami rindu atas kehadiran suaranya. Nah, kira-kira kata apa yang diulang? Ya, betul. Kami rindu. Kami rindu berada pada posisi awal. Itu adalah contoh gaya bahasa anafora yang diulang pada sebuah awal barisan. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa epifora. Gaya bahasa epifora adalah pengulangan sebuah kata pada akhir barisan. Kalau di anafora awal barisan, nah di epifora yaitu akhir barisan. Contohnya adalah ketika aku tidur, aku selalu ingat kamu. Dalam senja, selalu kesebut nama kamu. Nah, kira-kira apa yang diulang? Nah, betul, kata kamu. Kata kamu di akhir barisan merupakan bagian dari gaya bahasa epifora karena telah diulang di bagian akhir barisan. Nah, itulah penjelasan mengenai gaya bahasa, yaitu gaya bahasa hiperbola, metafora, sarkasme, anafora, dan epifora. Dari kelima penjelasan tadi, sekarang ayo mari buat kalimat dengan macam-macam gaya bahasa yang telah disebutkan tadi. Silakan kalian pilih salah satu gaya bahasa dan buatlah sebanyak 5 kalimat. Selamat mencoba!